Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Gimana? Sudah tahu soal TPS kuantitatif terbaru? Oke, saya kasihkan 7 soal TPS terbaru yang belum pernah dibahas. Gas. Ini soal yang pertama. Silahkan teman-teman dibaca dulu, di pause dulu juga boleh. Apakah sudah bisa mengerjakan soal seperti ini? Oke, kita cek. Jika fx, yang diketahui seperti ini ya, ada 3 kondisi. Fx itu bisa bernilai 1 jika kondisinya ini, bernilai 2 jika kondisinya ini, dan bernilai 3 jika kondisinya ini. Maka f-1, f2, f5 bagaimana? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita cek dulu. f-1, x nya bernilai min 1. Min 1 itu bernilai berapakah di rentang ini? Yang benar yang di kategori ini, karena x-1 itu kurang dari 0, maka kita masuk kategori ini. Maka nilai fx nya kita pakai yang ini, masukin aja ke sini. Berarti 2 dikali x nya min 1 ditambah 1. Kemudian ditambah yang f2. F2 ini x nya adalah bernilai 2. 2 itu berada di mana? Iya, di rentang ini kan, 0 sampai 3. Maka kita pilih yang ini nilainya. Berarti 2 kuadrat kan gitu ya. 2 kuadrat ditambah 5. Kemudian ditambah f5. F5 itu nilainya di mana? Iya, lebih dari 3. Berarti kita pakai ini. 20 dikurangi x nya berapa? 5. Udah gini aja kan. 2 dikali minus 1 berarti minus 1 ditambah 2 dikali minus 1 kok minus 1, ayo. 2 dikali minus 1 minus 2. Minus 2 ditambah 1 jadi minus 1. Minus 1 ditambah ini 4 ditambah 5, 9. Ditambah ini berapa? 15. Kan gitu. Sama dengan berapa? Ini jadi 8. 8 tambah ini 23. Jadi jawabannya yang B. Gampang. Itu ya, nggak usah pusing-pusing. Gimana? Bisa ya? Kita gas ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Deret geometri, barisan aritmatika, deret aritmatika sudah banyak dipulas. Ya, dan model-model soalnya teman-teman sudah tahu pastinya. Sekarang saya kasih yang ini. Belum pernah kan? Coba. Dalam suatu barisan geometri ini ya, barisan geometrinya data pertama, data kedua, maka umpatnya berapa? Ayo, umpatnya berapa? Ayo, kelihatan pusing kan? Gampang. Kita masukin aja ke sini. Dari sifat deret atau barisan geometri. Kalau geometri itu gimana? Ya, UN itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ingat ini. Nah, kita masukin U1 itu sama dengan ya A sendiri kan, ditambah U3 itu berapa? A dikali R pangkat 3, N nya 3 dikurangi 1, 2 sama dengan P. Yang data kedua bagaimana bilangnya? U2 itu berarti berapa? Tulis saja A dikali R pangkat 2 min 1 ditambah U4 itu berapa? A dikali ayo R pangkat 3 sama dengan G. Kita tinggal manipulasi aja. A nya sama punya A, keluarin aja A nya 1 plus R 2 kan, tinggal begini sama dengan P. Yang sini bagaimana? A nya dikeluarin, masih ada R, ya sama R. 1 plus ini tinggal berapa? AR nya keluar, ya tinggal R kuadrat kan gitu ya, sama dengan I. Udah ini kan udah. Sama-sama punya ini, feelingmu bagaimana? Kita bagi aja dua-duanya. Ini tak bagi dengan ini. Jadi gimana? Tak bagi dengan A 1 ya, ini 1 ditambah R kuadrat yang ini ya, sama P gitu kan. Nah, ini kita bagi set. Ini tinggal hilang set hilang, A nya hilang set tinggal apa ini? Tinggal R sendirian. Sama dengan ini apa? Hi per P. Berarti R nya itu adalah Hi per P, teman-teman. Kalau R nya Hi per P, maka kita bisa cari di sini A nya berapa. Kenapa kita cari A? Karena kita mau cari U4, A nya harus tahu. Tambah berapa? Ditambah sih, ayo dimasukin ini. A nya sama dengan itu, ditulis P per apa ini? 1 plus R kuadrat. Ya, masukin aja P per 1 plus R kuadratnya itu berarti Hi kuadrat per P kuadrat. Dirapiin saja bentuknya. Ini bisa kita samain dulu penyebutnya, yang bawah jadi P kuadrat, ini jadi P kuadrat plus Hi kuadrat, ya kan? Bisa P. Berarti ini per pangkatnya jadi naik kan, gini kan, jadi P pangkat 3. Bisa ya teman-teman ini? Bilangan pangkatnya bisa ya. Nah, ini kita dapat nilai apa? A tadi. Kalau sudah, kita tinggal nyari U4. U4 itu berapa?
A dikali R pangkat 3. Oke, sama dengan A nya berapa tadi? Ini P pangkat 3 per B kuadrat ditambah Hi kuadrat dikali R pangkat 3. Berarti ini pangkat 3, Hi pangkat 3 per B pangkat 3. Loh, ini hilang. Tinggal udah deh Hi pangkat 3 per B kuadrat ditambah Hi kuadrat. Keluarnya yang mana? Loh, enggak ada jawabannya, ada. Wah, yang B. Mantap. Jos. Kita soal yang berikutnya, yang ketiga ya, guys. Ya, ini soal yang ketiga. Dan ini mudah banget, teman-teman masih bisa. Ayo, kelihatannya tricky. Coba, sudah. Oke. Jumlah kebalikan akar persamaan. Akar persamaan. Kebalikan akar persamaan ini. Akar-akarnya misalkan saja namain alfa dan beta gitu aja ya. Kebalikan akarnya, jumlah kebalikan akarnya berarti 1/, alfa ditambah 1/, beta. Oke. Nah, kita misalin aja, teman-teman kan sudah tahu kalau rumus jumlah akar itu sama dengan apa? Ya, min B per A. Kalau rumus kali akar sama dengan apa? C per A. Udah, simpen aja sini di otaknya ya. Kalau sudah tahu ini, tinggal kita modifikasi yang ini bentuknya. Oke, gimana? Kita samain aja penyebutnya jadi alfa dikali beta. Berarti yang sini dikali beta ditambah yang sini dikali alfa. Berarti kan ini alfa tambah beta. Udah deh, alfa tambah beta ini. Cari aja di sini. Min B per A bentuknya gimana sih ini? Ini kan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kita dapatkan min B per A. Min B-nya berarti B-nya kan min 9, min B berarti tinggal 9 per A-nya berapa? 3. Oke, ketemu berapa? 3. Sama dengan C-nya berapa? 4. 4 per 3. Berarti ketemu 4 per 3. Udah dimasukin ke sini. Sama dengan alfa plus beta atau beta plus alfanya, jadi ketemu 3 per ininya ketemu berapa? 4 per 3. Kalau dikalikan naik jadi berapa? 9 per 4 deh. 9 per 4 jawabannya yang D. Nah, hitungan detik bisa ini ya. Oke, kita gas ke soal berikutnya. Ini soal yang berikutnya, yang keberapa ini tadi? Keempat. Ini keempat ya. Oke, kita gas dulu. Oke, garis ini memotong parabola ini ya di titik A dan B. Wah, kelihatannya pusing. Enggak gampang ini. Jika diketahui A-nya ini, maka oke, kita akan ngecek persamaan pernyataan 1 2 3 4 mana yang benar. Cek aja yang satu dulu, M sama N-nya benar apa enggak ini. Caranya gimana? Kita sudah tahu nilai A ini, berarti A ini kita substitusi aja ke sini. Kalau titik memotong berarti titik A sama B, berarti kan titik itu dilewati oleh kedua kurva ini ya. Oke, nah sehingga kita masukkan aja yang pertama yang gampang, ke Y sama dengan MX plus 3. Maka kita masukin A nya adalah 1,5, ini Y nya dan ini X nya. Masukin aja Y nya berarti 5, M dikali X nya berapa? 1 ditambah 3. Berarti kan sudah tahu M nya berapa ini? Ini pindah ke sana jadi minus 5 minus 3, 2. Kita dapat M nya 2. Oh, M nya 2. Tinggal cari N nya apakah benar ini ya. Oke, cara nyari N nya gimana? Dari pinjam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua juga melewati A, berarti 5. Kan gini ya. Y nya adalah 5 sama dengan X kuadrat. X nya berapa? 1. Berarti 1 kuadrat ya 1. Minus 4 dikali M nya sudah ketahuan 2. X nya berapa? Di sini X nya kita tulis saja masuk satu ya, ini persamaannya. Oke, kemudian ditambah 4 dikali N. Oke, kita bisa dapatkan 5 sama dengan 1 minus 8 ditambah 4N. Oke, ini jadi ketemu berapa? Minus 7. 5 ditambah 4N. Kita pindah ke sini jadi plus kan, jadi 12 sama dengan 4N. N nya ketemu 3. Benar ya berarti pernyataan pertama. Mantap. Pernyataan pertama benar, kita nggak usah ngecek pernyataan ketiga benar. Kalau mau dicek tinggal apa? X pusat masanya, X simetris ya, X simetrisnya atau X puncaknya ya kan, itu sama dengan min B per 2A. Masukin aja, bentuk aja ke persamaan ini. Oke ya, kita sambil jalan, kita sudah jelas tahu bahwa 3 benar. Kita tinggal ngecek yang 2 bagaimana. 2 itu kita tahu, pengen tahu B nya berapa titik potongnya di B. Bagaimana caranya teman-teman? Ayo. Oke, kita bisa dapatin dari mana? Memfaktorkan persamaan kuadratnya. Kita cek Y sama dengan X kuadrat. Kok memfaktorkan sih? Enggak. Kita sama dengan yang ini. X kuadrat di min 4 M nya adalah ketemu berapa ini? M nya tadi kan mana tadi? M nya iya 2, berarti min 4 dikali 2 min 8.
X. Kita kan tahu bentuk aslinya kan sekarang 4N, N-nya berapa? 3, berarti 12. Oke. Dan yang pertama yang ini ya, Y sama dengan apa itu? MX, M-nya berapa tadi? 2X plus 3. Nah, kita tinggal sama dengankan keduanya ini untuk ngecek kesamaannya ya. Berarti kan gimana? X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 2X plus 3. Nah, ini kita mencari titik potongnya. Caranya begitu. Kita pindah ke sini jadi X kuadrat min 8 min 2 berarti min 10X 12 ya kan. Ini pindahnya di minus plus 9. Oke, bagaimanakah teman-teman? Kita sudah dapatkan faktornya X min 9 dan X min 1. Kalau dikalikan plus 9, kalau dijumlah hasilnya minus, ini kan sama dengan 0 ya. Oke, berarti X sama dengan 9 atau X sama dengan 1. Nah, kita dapat ini. Nah, yang satu tadi sudah dipakai di A. Kita tinggal punya yang 9. Berarti kalau X-nya memotong di 9, maka Y-nya di berapa? Kita hitung aja. Y sama dengan, masukin aja ke sini. X kuadrat berarti 9 kuadrat 81 minus 8 dikali berapa? 9. Oke, ditambah 12. Ini berapa? Minus 72. 81 minus 72 ketemu 9. Oke ya, 9 ya. 9 ditambah 12 ketemu 21. Berarti titik potongnya di 9,21 lagi. Berarti ini benar kan? Oke. Dua benar, kita harus ngecek yang keempat. Ngecek yang keempat gimana? Parabola ini terbuka ke atas. Ini bisa dilihat dari yang mana? Bisa dilihat dari apa? Ayo dari mana? Kita bisa lihat dari bentuknya saja. Bentuknya gimana kok bentuknya? Iya, kita sifatnya parabola itu kan gini. Kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y ya. Iya kan gini ya. Kita lihat A-nya. Kalau A-nya nanti lebih dari 0, maka bentuk parabolanya pasti terbukanya ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, pasti dia menutup ke bawah atau gimana ya, menutup ke bawah. Ya, ini terbuka ke atas. Berarti ini A-nya lebih dari 0 kah? A-nya di sini kan jelas 1 ya, ini 1 ya. Oke, berarti terbuka ke atas. Benar juga. 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4 benar semuanya. Begitu, mantap. Gas, bisa? Ke soal yang kelima. Ini soal kelima yang bonus. Masa sih mas? Coba aja. Gampang banget ini ya. Oke, coba. Sudah? Sudah ketemu itu loh, sudah ketemu. Oke. Ya kan? Diketahui fx-nya ini dan gx-nya ini. Apabila f bundaran g, bundaran f, udah masukin aja. F bundaran g berarti g-nya dimasukin ke fx. Berarti gimana? 3x-nya ini dimasukin oleh gx. Berarti kan ya 3 2x plus p kan gitu ya, dikurangi berapa? 4. Ini yang f bundaran g sama dengan g bundaran f, berarti fx-nya dimasukin ke gx. Fx-nya dimasukin ke gx berarti 2x-nya ini masukin nilai fx-nya 3x min 4. Oke, plus p. Ya gampang kan? Tinggal masukin di radiator yang rapi. Berarti ini 6x. Oke ya, 6x. 6x. Oke, dan ini berapa? Ini 3p ditambah 3p. Ini berapa ini? Minus 4. Oke, sama dengan ini 6x juga. Ini min 8. Oke, di sini ini beda suku kok ya. Ini plus p. Oke, sudah ketemu. 6x plus sama ya. Oke, kita 3p-nya kita rapikan, pindah ke sini. 3p dikurangi p ya. Jadi temu 2p. Yang ini tak pindah ke sana jadi minus 8, ini pindah plus ya, minus 8 plus 4 minus 4. Oke, P-nya ketemu minus 2. Bonus kan? Berapa detik ini tadi? Oke, guys, ke soal yang ke-6. Ini soal yang ke-6, matriks ya kan? Sudah kan matriks? Ya sudah gimana? Kayak gini enggak? Oke ya, ini coba kita cek yang begini. Bagaimana? Bisakah teman-teman? Diberikan A, B, C. Oke, ini ya. Jika determinan dari matrik ini adalah ini determinan dari matrik ini. Berarti kita operasiin matrik ini dulu, cari determinannya yang sama dengan 10. Itu langkahnya, simpel kan? 2A berarti A-nya dikalikan 2. Langsung aja kita susun 2A berarti dikalikannya jadi 4. Satunya jadi 2 kan, dikalikan 2 semuanya. 3 jadi 6. 4-nya jadi 8 kan udah. Oke.
Terus dikurangi B nya itu tulis aja minus 2, minus 1, minus 1, 2, 5, 6. Kok ribet banget sih. Plus 3C, berarti C nya dikalikan 3 semuanya, C nya kalikan 3 semuanya, 3A. Terus minus 3 ya kan. Yang ini jadi berapa ini, berapa ini kalikan 3, 6. Oke, 3 dikalikan 3, 9. 3 kalikan 3 kan 9. Oke, udah, ini operasiin aja matriknya. Jadi ini berapa ini matriknya? Jadi 4 minus 1 berarti 5. 4 minus 1 ya benar 5 ya. 5 kemudian 5 dioperasiin sama ini berarti 5 plus 3A. Oke. Kemudian yang ini 2 minus 2 0 0 ditambah min 3 berarti min 3. Oke, 6 minus 5 1 1 sama 6 jadi 7. Oke ya. Oke. 7 ya. Oke. 8 minus 6 2 2 sama 9 ditambahkan 11. Oke, nah determinannya matrik ini sama dengan 10, makanya berapa? Oke, determinan gimana, langsung aja operasiin yuk. Ini dikali ini berarti berapa? 11 dikali 5 plus 3A. Oke, dikurangi ini dikali ini dikurangi dalam kurung min 3 dikali 7 itu sama dengan 10. Determinan ya. Kita rapin aja berarti 55 plus 33A. Ini minus berarti plus 21 sama dengan 10. Kita cek ini jadi 76. Ini 33. 33A sama dengan 10 dikurangi 76 minus 66. Oke, berarti hanya sama dengan minus 2. Beres deh. Soal ke-6. Sekarang kita soal yang terakhir, ke-7. Ini dia soal yang ke-7. Loh, sudah bisa. Belum apa-apa loh, sudah ada yang bisa. Gimana? Yang lainnya masih loading. Oke. Pause aja dulu, coba kerjain. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Jika rataan, rataan dari ini adalah ini, berarti oke, nanti aja ya dulu. Maka rataan dari ini berapa? Sudah tercium aromanya? Oke, dari data yang pertama dulu ya teman-teman. Fokus ke data yang pertama dulu. Mana ini? Kursorku mana ini? Oh, ini. A-2 ditambah B plus 3 ditambah C plus 5 dibagi 3. Kan ada 3 bilangan. Rataannya sama dengan 6. Berarti kita rapiin ini dikali ini boleh kan? Jadi yang A sama B tak kumpulkan. Yang A, B, C ini ya, minus 2 plus 3 jadi plus 1 tambah 5 plus 6 sama dengan berapa saudara? 18. Berarti kita punya A plus B plus C sama dengan ini pindah ke sini jadi minus 18 minus 6 12. Dapat ini. Data yang kedua mau ngapain? Ini di rata-ratanya berapa kan gitu ya. A plus 4 ditambah B plus 6. Data 1, data 2, B plus 6 ya. Ini B, ini 6. Ditambah C min 1. Data ketiga dibagi 3 berapa? Mau kita rapin A plus B plus C ya. A plus B plus C kan sudah dapat kita ini 12. Nah, masukin aja 12. Set. Ditambah tinggal 4 ditambah 6 10 dikurangi 1 9. Oke, per 3. 21 per 3 sama dengan 7. Beres 7 soal yang mudah-mudah dan terbaru. Bagaimana? Sudah siap untuk UTBK gelombang yang kedua? Semoga sukses. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.